Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam engineer. Senang sekali nih di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu ya walaupun secara virtual melalui acara POTEK yaitu Podcast Teknik Industri. Oke, tips dan trik produktif belajar ala ilmu ergonomi nih teman-teman. Dari judulnya saja itu sudah terlihat menarik ya. Sebelum kita lanjut, hari ini saya tidak sendiri. Di hadapan saya sudah ada Profesor Bambang Suhardi ya, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi semua. Nah, beliau ini menjadi narasumber pada hari ini ya. Beliau merupakan salah satu guru besar nih di universitas ternama ya di Indonesia, yaitu Universitas Negeri 11 Maret nih teman-teman. Bisa dilihat ya para pelajar Indonesia nih, nggak hanya di Indonesia ya mungkin ya, di seluruh dunia sering banget nih saat belajar mungkin malas atau mengantuk, susah sekali untuk fokus nih Prof ya. Nah, dari adanya fenomena tadi nih, saya menjadi penasaran ya. Tapi sebelum itu, Prof mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu ke teman-teman nih, apa sih ilmu ergonomi itu, Prof, dan bagaimana kaitannya dengan keefektivitasan dan produktivitas kita dalam belajar nih, Prof. Bisa dijelaskan terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua. Terkait permasalahan saat belajar dari rumah. Yang pertama itu kaitannya dengan keluhan nyeri pada otot rangka. Yang pertama itu sakit pada bagian bahu, sakit pada bagian punggung, dan sakit pada bagian leher. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena fasilitas yang ada di rumah kita itu kurang sesuai. Tidak seperti kalau kita misalnya kerja di kantor atau ngajar di kampus, semua fasilitas itu kan mendekati standar. Tetapi kalau di rumah ya seadanya saja. Mungkin mejanya kurang tinggi, kursinya kurang tinggi. Sehingga ketika kita mengajar, posisi tangan itu menggantung. Nah, ini isu yang terkait dengan keluhan nyeri pada otot rangka ini. Isu ergonominya adalah pengaturan sarana dan tempat belajar yang tidak ergonomis. Bahkan ada itu yang kuliahnya itu sambil tiduran, terus kemudian selonjoran di kursi. Terus yang berikutnya istirahat atau jeda yang kurang. Karena pada era pandemi ini kan orang beranggapan semua bisa dilakukan dari rumah. Akibatnya apa? Jadwal itu disusun secara tidak manusiawi. Bahkan ada anak-anak itu, ini pengalaman anak saya sendiri ketika mengikuti kuliah itu, kadang lupa sampai makan. Kenapa? Jadwal kuliahnya nyambung. Bahkan pengalaman pribadi saya sendiri juga, pada hari-hari tertentu itu, saya mulai standby di depan laptop itu jam 7:30. Terus kemudian nyambung jam 10, istirahat sholat zuhur, baru itu nyambung lagi. Bahkan kadang nggak sempat mandi juga. Terus yang kedua, ini terkait dengan kelelahan mata dan kerusakan mata. Isu ergonominya, durasi penggunaan komputer atau laptop yang terlalu lama. Ini juga nanti ada istirahat atau jeda yang kurang. Karena semua itu kan istilahnya di era pandemi itu orang itu jadi mager, malas gerak. Semua dilakukan di rumah, di kamar, pokoknya mulai dari aktivitas belajar, perkuliahan, termasuk juga nanti kalau lapar pesen makanan juga order. Terus yang berikutnya, jenuh dan kurang tertarik. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang saya juga curiga ya dengan mahasiswa saya, ketika kuliah itu sebenarnya mereka itu ada di tempat apa enggak. Terbukti ketika ditanya, dipanggil itu lama sekali nggak nyot-nyot. Anak ini kemana? Gitu, saya mikir. Baru setelah itu ada beberapa saat muncul, maaf Pak, saya baru ke toilet dan lain sebagainya. Berarti kan selama ini memang pada saat pembelajaran daring ini, anak-anak itu hanya store-nya aja, foto profilnya saja. Sementara kemungkinan mereka itu nggak ada di tempat ini. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi?
bisa jadi metode pengajaran yang digunakan oleh dosennya atau gurunya itu tidak menarik. Gitu. Metode penyampaian materi yang juga kurang menarik. Terus kemudian interaksi antar siswa yang rendah. Mungkin ya istilahnya apa sekarang ini kan manusia itu kan makhluk sosial. Mereka butuh berinteraksi. Nah sekarang ini kita hampir 2 tahun kita dibatasi untuk interaksinya. Mungkin sudah terjadi kejenuhan di situ. Terus yang berikutnya kecemasan dan stres. Ini isu ergonominya terbatas pada penguasaan media pembelajaran. Bagaimana sih kita bisa menciptakan metode pembelajaran yang menarik orang? Karena tidak mudah ya kita membuat slide itu, yang orang itu melihat tampilan slide aja langsung tertarik. Itu susah. Terus gangguan akses internet. Nah, ini banyak kasus ya, sering di media-media itu diberitakan ada anak-anak di pelosok daerah sana itu yang sampai mereka itu harus nyari tempat yang tinggi hanya untuk sekedar mencari sinyal. Atau misalnya kadang kita lagi enak-enaknya menjelaskan materi kuliah, tiba-tiba sinyalnya putus. Ini kan gangguan akses internet ini. Terus berikutnya terbatasnya waktu mempersiapkan bahan pengajaran. Ini permasalahan di guru atau dosen. Karena di era daring ini sebenarnya itu bebannya itu kan beban dosen itu lebih. Berbeda kalau kita melakukan kuliah secara tatap muka. Terus kesulitan akses asesmen hasil pembelajaran. Ini jelas. Kadang kalau jujur saja ya, kalau mahasiswa itu ditanya enak mana antara kuliah luring maupun daring, kalau dikaitkan dengan nilai, mereka pinginnya lebih lama daringnya. Karena biasanya itu hasilnya itu nantian rata kanan semua, nilainya bagus semua. Tapi dari sisi kualitas itu yang masih jadi bahan pertanyaan. Yang berikutnya, masalah saat belajar yang berikutnya adalah rendahnya efektivitas belajar. Ini antara interaksi antara siswa, mahasiswa dengan guru atau dosen itu sangat terbatas. Jadi ketika ada ketidakpahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru atau dosen, siswa ini sulit untuk bertanya. Terus kontrol kualitas juga tidak berjalan dengan baik. Istilahnya apa ya? Kita ini ibaratnya kan kondisi seadanya dulu. Kita belum siap dengan kondisi pandemi. Terus yang tidak kalah pentingnya risiko obesitas. Isu ergonominya kurangnya pergerakan atau aktivitas fisik. Ini orang kan lama pokoknya saya di kamar terus semua aktivitas dilakukan di kamar. Keluar hanya untuk ke kamar mandi saja. Tuh. Untuk buang air kecil atau buang air besar, setelah itu masuk lagi ke kamar. Dari pagi sampai malam itu aktivitasnya di kamar terus. Nah untuk beli makanan gimana? Beli makanan tinggal order aja, nanti langsung diantar. Risikonya ini. Banyak orang yang sekarang ini tiba-tiba mengeluh sakit, sering pusing. Ya ini karena apa? Kita jarang bergerak. Itu masalah saat belajar dari rumah ini. Nah, terus bagaimana sih tips cara belajar yang baik? Yang pertama, kita bisa melakukan pengulangan secara berkala. Kita istilahnya apa? Tidak bisa kita melakukan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Kalau mau ujian semalamannya kita begadang belajar, besok langsung berangkat ujian, nggak sempat tidur. Saya pernah punya pengalaman waktu pertama kali kuliah S2 itu. Karena S2-nya itu kan yang masuk di situ itu ya latar belakangnya banyak sekali, tidak hanya TI, dan usianya juga beragam. Nah, pada saat mau ujian statistik itu, yang teman saya yang senior itu minta belajar bersama. Kita ngumpul di satu tempat. Terus kita belajar dari sore habis kumpulnya itu sebelum Isya sampai pulangnya itu habis subuh. Terus paginya langsung ujian. Apakah efektif? Ternyata tidak. Hasilnya apa? Nggak lulus saya. Nah, ini pengulangan berkala. Lebih baik belajar dengan cara mengulang berkali-kali. Ini lebih produktif dalam belajar secara teratur dan beristirahat, terutama tidur. Ini juga hukumnya wajib ya. Jangan sampai kita langsung memforsir diri kita. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, temukan gaya belajar kita sendiri. Karena apa? Gaya belajar masing-masing orang itu berbeda. Mungkin saya, kemudian si Daniel, Bu Anita itu berbeda-beda karena masing-masing orang punya cara sendiri. Ada orang yang belajar itu pengennya suasananya itu tenang, tidak ada suara sama sekali. Tapi ada juga orang yang pengen belajarnya itu diselingi dengan suara musik. Ada yang modelnya seperti itu.
Ada juga yang belajar itu dia sambil nulis. Supaya apa? Dengan menulis itu dia sambil mengingat-ingat. Ini. Terus kemudian juga ada orang yang lebih mudah belajar itu dengan melihat video tutorialnya. Ini kemarin ada salah satu teman dosen dari Jakarta, dia bikin status, dia bilang pada saat perkuliahan itu rata-rata anaknya itu kurang ini ya, keaktifannya itu rendah. Tetapi ketika menjelang ujian, ini si teman saya ini dia itu aktif juga, materi kuliahnya dia upload di YouTube. Jadi ketika mau mendekati ujian itu traffic ya, siapa saja yang melihat YouTube dari ibunya ini itu banyak sekali menjelang ujian. Ini berarti dengan adanya video pembelajaran ini lebih mudah dipahami. Sekarang ini kalau katakanlah kita kuliah daring, setelah ngomong kalau nggak ada rekod hilang. Tapi kalau di situ direkam, terus kemudian hasil rekamnya di-share ke mahasiswanya, mahasiswa bisa mengulang-ulang di situ. Terus yang ketiga, tidur yang cukup. Ini penting. Jangan sampai karena mau ujian langsung begadangan sistem kebut semalam SKS. Ini yang tidak saya sarankan dan semua orang juga menyarankan seperti itu. Nah, ini dari studi yang dilakukan dari Universitas Harvard, ini bahwa mahasiswa yang istirahat dengan cukup pada malam hari ini dapat mengingat bahan pelajaran itu sebesar 35% dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar pada pagi hari dan melakukan tes di malam hari tanpa tidur. Itu. Berarti di sini fungsi tidur itu penting. Terus yang keempat, fokus pada apa yang kita pelajari. Kadang kan kita lagi enak-enak belajar di rumah, lagi membaca apa-apa, tiba-tiba ada bunyi tak, langsung konsentrasi terganggu. Apa ya, siapa, apa jualan apa ya ini, langsung keluar. Terus ada tiba-tiba ada telepon. Nah, ini mengganggu konsentrasi kita. Kita harus fokus. Terus yang kelima, terapkan teknik Pomodoro. Ini mungkin bagi ibu-ibu yang kuliah di ini ya, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan mungkin familiar dengan teknik Pomodoro ini. Di mana di sini kita coba atur waktu pembelajaran kita. Misalnya katakanlah atur timer selama 25 menit untuk waktu belajar. Kemudian ketika timer berbunyi kita istirahat. Waktu 5 menit untuk break atau istirahat. Mungkin kita kalau kita kuliahnya daring ya kita bisa berdiri sebentar terus kemudian kita gerakkan badan kita. Setelah itu kita belajar lagi. Nah, ini teknik Pomodoro ini yang pertama tentukan topik yang akan kita pelajari. Saya malam ini mau belajar apa toh? Mau belajar masalah postur kerja. Ya berarti di situ kita pelajari ya kita fokus di postur kerjanya. Terus yang kedua, pasang stopwatch tadi selama 25 menit. Kita belajar, kita baca-baca referensi mengenai postur kerja selama 25 menit. Setelah 25 menit, timer bunyi, kita istirahat selama 5 menit. Setelah itu fokus pelajari materi tadi lagi. Nah, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kita boleh beristirahat sama antara 15 sampai 30 menit. Ini teknik Pomodoro ini. Terus yang keenam, selesaikan hal sulit lebih dahulu. Nah, ini kenapa? Kalau kita lakukan yang mudah dahulu itu nanti nggak ada tantangan. Orang kayak ini mudah sekali. Tapi kalau kita lakukan yang sulit dulu, kita langsung otak kita itu tertantang. Oh, ini membutuhkan effort yang lebih sehingga ketika yang sulit itu bisa kita atasi, yang selanjutnya nanti akan lebih mudah. Tapi biasanya kebanyakan dari kita kan menghindari hal yang sulit. Yo, mundur. Loh, masa itu bagus Pak. Terus yang ketujuh, olahraga. Ini juga sangat penting. Jadi meskipun kita melakukan aktivitas secara daring, tapi di sini olahraga juga penting. Karena dari beberapa riset, ini saya ngambil dari Ruang Guru, manfaat olahraga bagi otak itu akan mengirimkan nutrisi dan oksigen. Terus yang kedua, mempercepat proses informasi. Yang ketiga, meningkatkan rentang perhatian. Yang keempat, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Yang kelima, pikiran lebih fresh. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ini fungsi penting dari olahraga. Jangan sampai nanti bilang, wah ini saya lagi serius belajar Pak. Saya terus lupa olahraga. Nggak boleh seperti itu. Olahraga juga penting. Karena dengan olahraga itu kan semua anggota tubuh kita itu akan bergerak sehingga aliran darah menjadi lancar. Sehingga nanti aliran darah menuju otak menjadi lancar, otak akan menjadi nutrisinya juga menjadi lebih baik lagi di situ. Terus yang ke-8, belajar di lingkungan yang kaya visual. Nah, penjelasannya di sini ini
kalau kita mau belajar menghafal atau menghafalkan sesuatu itu sebaiknya kita berpindah tempat. Itu nanti akan lebih mudah untuk menghafalnya. Katakanlah sekarang di ruangan ini, nanti setelah itu kita pindah ke ruangan lagi. Itu nanti karena apa? Dengan pemandangan yang berbeda tersebut, ini otak kita menjadi lebih segar lagi. Terus yang ke-9, belajar dengan menyenangkan namun serius. Ini kalau di ergonomi ada istilah sersan, serius tapi santai. Jangan sampai yang namanya belajar itu jadi semacam momok yang menakutkan. Ini yang ada sebuah kesalahan ya di kita itu. Kalau anak-anak itu kan dipaksa, ayo belajar, nanti kalau kamu nggak belajar, kamu nanti bodoh dan lain sebagainya. Nanti anak-anak itu akan terbawa terus sampai dewasa. Kalau mau disuruh belajar itu kayak beban gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Belajar itu ya dianggap sebagai main game gitu. Belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini juga menjadi tantangan ya bagi para guru dan dosen, bagaimana sih kita mengembangkan metode pembelajaran itu sehingga nanti siswa atau mahasiswa itu ketika belajar mereka itu nyaman, nggak merasa tertekan. Karena kadang ada kejadian juga, ini juga termasuk pengalaman pribadi saya. Makanya sampai sekarang itu kemampuan bahasa Inggris saya itu mungkin ya jelek ya. Ini karena saya trauma. Dulu waktu SMA bahasa Inggris itu diajarkan pada hari Senin jam pertama. Sementara saya anak kos. Kalau hari Senin pagi itu harus bangunnya itu sebelum subuh. Karena jarak rumah dari SMA saya itu sekitar 30-an kilo. Sampai sekolah itu udah ngantuk. Ya akhirnya apa? Pelajaran itu juga akhirnya nggak menarik. Apalagi ibunya itu tiap minggunya itu kan ngasih tugas. Ini akhirnya menjadi beban bagi saya. Ujung-ujungnya saya berpikir, waduh belajar bahasa Inggris kok susah. Ini karena memang dari awal saya sudah merasa tertekan dulu. Terus yang ke-10, belajar dengan interval. Nah, ini jangan sampai itu belajar itu langsung terus-menerus, tapi harus ada jeda. Contoh misalnya kalau kita mau belajar menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Ya katakanlah dalam sehari, targetnya sehari ini berapa kosakata? Katakanlah 20. Nanti besok jangan ditambah lagi 20. Kita ada jeda. Ada jeda sehari, terus besoknya lagi baru kita hafal lagi. Terus yang berikutnya, yang ke-11, ini tip yang ke-11, 30% membaca dan 70% mengulang. Nah, ini ternyata dari beberapa riset, ini ternyata hasilnya lebih optimal. Orang itu ketika membaca 30%, katakan dalam satu jam pelajaran, dalam 1 jam kita bagi 20 menit itu untuk membaca, terus kemudian yang 40 menit kita gunakan untuk mempraktekannya. Kita praktek. Nah, dengan kita melakukan praktek itu, ilmu yang kita pelajari itu istilahnya lebih mengendap di otak kita daripada hanya sekedar membaca saja. Makanya kan dengan katakanlah misalnya contoh sederhananya kayak gini. Kalian kalau dulu zaman saya kuliah S1 itu kan ada praktikum komputer dengan menggunakan waktu itu WS WordStar. Ketika itu kan diajarkannya ada buku modul praktikumnya. Kalau kita mulai praktikum itu buka ini terus nyalakan ini. Ya nggak akan hafal, nggak akan bisa kalau nggak langsung praktek. Nah, makanya di sini 30% baca modulnya dulu, 70% langsung fokus di prakteknya. Itu nanti akan lebih ilmunya akan lebih mengendap di otak kita. Setelah itu kita coba lakukan tes diri kita untuk menguji apakah yang kita pelajari itu sudah kita kuasai. Terus yang ke-13, jangan memaksakan diri. Yang namanya belajar itu ya ada moodnya. Ada orang yang pengennya, saya itu baru bisa belajar itu setelah di atas jam 9. Atau baru bisa belajar jam 11. Nah itu tidurnya kapan? Ya berarti tidurnya harus digeser. Sebelum jam 8 dia harus sudah tidur. Terus bagaimana, ini juga nanti ada beberapa tips juga terkait dengan membaca cepat. Ya, bagi kita ya yang mahasiswa terus dosen itu kan ada misalnya handbook itu kan atau balnya ada ratusan. Apakah kita baca satu-satu gitu kan? Enggak. Kita kan perlu baca yang namanya istilah baca cepat. Nah ini tipsnya yang pertama, duduk dengan rileks dan nyaman. Pastikan punggung Anda lurus dan leher tegak. Jangan tekuk leher karena ini akan membuat kelelahan dan ketegangan pada leher yang seringkali membuat membaca menjadi tidak nyaman. Terus yang kedua, pastikan jarak antara mata dengan tulisan di sini sekitar 30 cm.
Karena kalau ini sekitar 30 cm ini dengan kondisi ini mata tidak akan bekerja dengan keras. Kalau kurang atau lebih dari situ, mata akan dipaksa untuk berkontraksi. Ini mata akan jadi cepat lelah. Terus yang ketiga, usahakan buku itu kita ditopang di atas meja atau alas yang lain. Ini gambarnya ini. Berarti ketika kita baca itu posisinya adalah kita tidak menunduk, leher kita tidak menunduk, tapi ya lurus, tegak lurus. Jadi termasuk juga nanti ya, kalau bekerja dengan menggunakan komputer, misalnya untuk mahasiswa lagi mengerjakan tugas akhir, laporan TA atau laporan praktikum. Kalau zaman saya kuliah S1 itu ada meja komputer, di samping monitornya itu habis itu ada holder penjepit materi yang akan kita ketik. Jadi kita kalau zaman sekarang kan buku apa-apa itu kita pangku. Jadi kita ngetik kemudian nengok ini capek, ini banyak gerakan. Kalau udah langsung ditaruh di samping monitor itu kita langsung enak ngetiknya. Terus yang keempat, menghindari gerakan tidak perlu ketika membaca. Ini yang terkait dengan yang tadi ya, misalnya bukunya itu kita pangku. Ini kan nanti akan terlalu banyak pergerakan. Terus yang tidak kalah penting, penerangan. Ini sekitar 300 lux untuk membaca standarnya. Nah, kondisi fasilitas yang mendukung berhasilnya proses belajar, ini juga ada beberapa. Yang pertama kaitannya dengan fisik ruang. Ini kalau ini ya, nanti ketika kuliah secara luring, berarti ruangan ini juga berpengaruh. Mungkin di sini juga ada ya alumni Teknik Industri UNS yang jadi dosen di TI Usaid, dulu pernah mengalami ruang kuliah yang dibuat memanjang. Nah, ruang kuliah yang memanjang ini kan tidak efektif ketika dilakukan proses pembelajaran. Dosen susah untuk mengendalikan situasi di situ. Ada ukuran ruang, nanti idealnya berapa sih? Ruang kuliah itu ya yang ideal ya tidak terlalu besar, yang juga tidak terlalu kecil. Katakanlah kapasitasnya dalam satu kelas itu ya maksimal 40-an. Kalau lebih dari situ sudah sulit untuk dikendalikan. Terus pengaturan dan interaksi sosial, ini pengaturan tempat duduknya. Apakah nanti tempat duduk ini juga akan berpengaruh? Kalau sekarang kan semua duduk berjejer, berderet. Apakah itu efektif? Misalnya diubah dengan meja belajar ini dibuat setengah melingkar atau meja memanjang itu, nanti hasilnya efektif yang mana? Ini juga bisa dikaji. Terus kapasitas, konfigurasi dan ukuran ini hampir sama dengan yang tadi ya, terkait dengan ruangan. Terus yang kedua terkait dengan peralatan atau prasarana, kursi, meja tulis dan stasiun kerja komputernya. Kalau sekarang ini di era pandemi ini kita ini familiar ya. Nanti kursinya ya harus sesuai. Terus kemudian mejanya juga meja yang sesuai. Idealnya ya kursinya itu yang adjustable, bisa dinaik turunkan. Mejanya juga ketinggiannya yang sesuai. Jangan sampai nanti kondisinya yang darurat itu nanti ada slide yang membahas itu. Terus akustik lingkungan dan sistem suara itu kaitannya masalah kebisingan. Terus kemudian kalau itu desain ruang kuliah itu ya jangan sampai ketika dosen ngomong itu yang bagian belakang nggak dengar. Kenapa? Bergema. Terus pencahayaan, ini seperti yang saya kemukakan tadi, ya desainnya pencahayaannya itu sekitar 300 lux. Terus kemudian kalau di situ mau dipasang lampunya jangan sampai menimbulkan bayangan. Atau jangan terlalu di depan, nanti siswanya ini akan silo. Ini juga harus dihindari. Terus yang keenam, warna. Karena yang namanya warna itu kan nanti kaitannya dengan psikologis kita. Misalnya ruang kuliah kita atau ruang belajar kita di situ dikasih warna coklat atau warna yang gelap, ini akan menurunkan mood kita. Kita baru masuk ruangan sudah males ngapain, udah jenuh. Kayak orang itu seolah-olah kayak ketika udah masuk ke situ itu langsung tertekan. Ini pernah kita alami juga ya di tempat saya, di mana bangunan yang lama itu kan dindingnya warnanya coklat. Jadi ketika siswa masuk itu dia langsung sudah istilahnya di bayangan mereka ini kayak di penjara gitu. Itu akan berbeda misalnya katakan warna dindingnya itu dibuat dengan warna-warna yang cerah. Ini ke arah psikologi warnanya. Terus yang ketujuh terkait dengan thermal comfort. Ini kaitannya dengan kenyamanan thermal. Bagaimana kita mendesain ruang belajar kita, ruang kuliah kita itu supaya sirkulasi udaranya itu baik. Sehingga orang ketika berada dalam ruangan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dia merasa nyaman. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Nah ini ada banyak faktor sekali ya kaitan dengan kualitas thermal ini.
Ini nanti juga akan terkait dengan metabolisme. Ini nanti antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Terus kemudian insulasi pakaian, itu tebal tipisnya pakaian yang kita kenakan. Terus suhu radiasi, suhu udara, tingkat pergerakan udara dan kelembapan ini juga akan berpengaruh terkait dengan kualitas termal ini. Ya, nanti paling mudahnya gini lah, ruang belajar kita atau kamar tempat belajar kita itu sirkulasi udaranya baik. Kalau yang berikutnya sistem tampilan dan sistem kontrol ini kaitannya dengan peralatan yang kita gunakan. Ini yang Nah, ini untuk posisi tubuh dan pengaturan komputer atau laptop. Ini adalah situasi yang terjadi saat ini. Kita di sekolah kemarin ya. Ini apa? Ini terkait dengan posisi tubuh dan pengaturan komputer atau laptop. Jadi ini kalau yang terutama yang saya soroti itu terkait dengan pemakaian meja dan kursi. Karena kondisinya kita harus belajar di rumah itu biasanya kan ala kadarnya. Kalau mejanya itu kurang tinggi, nanti laptop atau apa itu ditaruh di atas tumpukan buku. Kalau kursinya yang kurang tinggi juga sama, nanti di situ diganjel. Itu biar kita bisa agak nyaman di situ. Ini ada menggunakan bantal. Jika menggunakan laptop di meja ini juga ini dikasih ini ya tumpukan buku. Tuh. Terus jika menggunakan komputer desktop di meja, ini nanti kalau yang paling itu bisa dibaca di Office Ergonomy, di buku Office Ergonomy atau di buku saya yang di perancangan sistem kerja dan ergonomi industri. Kalau nggak salah yang jilid 2 itu ada stasiun kerja komputer. Di situ udah diatur bagaimana sih ketinggiannya. Nah, ini termasuk di sini ketika kita membaca atau bekerja itu posisi mata kita itu tegak lurus dengan monitornya. Ya kalau di lantai ini yang sering terjadi ketika kita kerja di lantai itu dalam jangka waktu yang lama, katakan lebih dari 2 jam, ketika kita mau berdiri pinggang kita itu sakit. Meskipun di situ juga sudah pakai meja, tetapi karena memang untuk bekerja secara selonjoran kayak gitu kan tidak boleh melebihi 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam itu akan berisiko. Terus kemudian kita juga harus optimalkan waktu luang kita untuk kegiatan berkebun atau berolahraga tadi. Terus ini kita karena eranya pandemi ini semua aktivitas dilakukan secara daring, kita tidak bisa melepaskan diri dari komputer, laptop maupun HP. Ya ini usahakanlah kita menerapkan aturan 20-20-20. Setelah 20 menit belajar di hadapan laptop atau monitor, alihkan pandangan mata ke objek berwarna hijau sejauh 20 feet selama 20 detik. Ini 20 feet itu sekitar 6 meteran. Nah, setelah itu menggunakan komputer dan jangka waktu lama kita bisa mengenakan ini stretching. Ini untuk menghindari supaya otot-otot kita tidak kaku. Nah, kunci sukses belajar dari rumah ini yang pertama, ini kondisikan diri sebagaimana belajar seperti reguler. Meskipun belajar di rumah ini awal-awal ya, waktu mungkin yang di awal tahun 2021 itu kan dari sekolah juga diwajibkan itu kalau mau sekolah online itu ya tetap pakai seragam. Tapi setelah itu mereka ya anak-anak itu suka-suka saja. Karena apa? Terus ya tidak ada kewajiban lagi untuk menyalakan kameranya. Nih, tapi dengan cara ini ya kita memposisikan diri kita seperti kondisi normal dengan pakai seragam ini ibaratnya apa? Kita seolah-olah menanamkan sugesti di pikiran kita bahwa kita itu memang sedang kuliah beneran atau sekolah beneran. Terus yang kedua, pahami gaya belajar Anda. Apakah kita itu termasuk orang yang belajarnya itu harus diiringi dengan iringan musik? Nah, kalau iringan musik ini juga harus dipertimbangkan. Tidak hanya musik, tapi ada jenis-jenis musik tertentu itu yang memang berkorelasi dengan aktivitas belajar kita. Kemarin tahun 2013-an kalau nggak salah, saya pernah membimbing mahasiswa untuk melakukan riset ini. Pemilihan jenis musik untuk aktivitas belajar matematik. Musik apa sih yang bisa meningkatkan kemampuan matematis mahasiswa? Nanti ada orang itu yang suka belajarnya itu diiringi musik instrumen,
Instrumennya kan macam-macam, ada yang rock, ada yang pop, ada yang campur sari, ada yang keroncong juga ada seperti itu. Tetapi kalau untuk aktivitas menghafal, jangan sampai nanti idealnya memang menggunakan instrumen, jangan musik yang ada ada liriknya, itu nanti akan mengganggu untuk proses menghafalnya. Terus yang ketiga, cari bahan pembelajaran terkait sebanyak mungkin dari internet. Kalau sekarang zaman saya dulu, ya Google itu nggak ada. Ya kalau mau cari buku ya ke perpustakaan, kalau dari golongan kaya larinya ke toko buku gitu. Nah ini budaya literasi ini kan sekarang ini makin lama makin turun. Yang namanya mahasiswa ketika ditanya, katakan kamu kuliah ekonomi, bukumu apa yang kamu punya? Nggak punya, Pak. Modalmu apa? PPT dari dosen, Pak. Dan ketika mereka dihadapkan pada referensi yang sulit, mereka nggak mau mencari referensi alternatif. Contoh, dulu pada saat pengalaman saya waktu S1 itu, di situ itu yang namanya handbook untuk PPC itu kan tebal-tebal pakai bahasa Inggris. Wah, susah pemahamannya, Pak. Udah rumusnya susah, ini bahasanya juga susah. Nah, terus bagaimana caranya? Ya cari alternatif yang lain. Nah, buku-buku yang bahasa Indonesia juga banyak. Ya kita belajar dari situ. Terus yang keempat, nah ini berserah diri, bersyukur. Ini kepada yang kuasa supaya kita bisa menikmati hidup kita dengan baik. Itu tip mengenai belajar dengan pendekatan ergonomi. Oke, tidak terasa podcast hari ini sudah selesai nih teman-teman. Kita sudah selesai. Diingatkan juga yang belum mengisi link absensi untuk mengisi link absensi tersebut. Terima kasih nih sebelumnya kepada Prof. Bambang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih sudah menyampaikan ilmunya nih ya. Sudah seru sekali nih pembahasan hari ini. Dan mungkin di lain kesempatan bisa diskusi lebih banyak lagi nih ya Prof ya. Dan untuk teman-teman yang mengikuti acara hari ini, jangan lupa untuk menunggu atau menantikan ya podcast-podcast dari Teknik Industri Usahid ini ke depannya yang mungkin materinya akan lebih menarik lagi nih teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, karena saya juga masih belajar di sini. Dan ya, terima kasih. Salam engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.